Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenia Widegina Putri dengan NIM 192231014. Di sini saya akan menjelaskan terkait literatur review yang telah saya lakukan pada metode Futricode sebagai salah satu metode dalam survei konsumsi pangan. Berikut merupakan main artikel yang saya gunakan dengan judul Accuracy of Dietary Intake Assessment Using Food Records Based on Photographic Image Captured by Visually Impaired People yang diterbitkan oleh PLOS ONE. Untuk latar belakang dari dilakukannya penelitian ini, yang pertama karena metode survei konsumsi konvensional itu terdiri dari beberapa jenis seperti 24-hour recall, diet history, FFQ, hingga food record. Namun metode-metode tersebut sulit diterapkan pada penyandang disabilitas netral atau biasanya disebut VIP. Untuk kendalanya sendiri, karena VIP tersebut tidak dapat mendeskripsikan atau mengukur makanan, sehingga bergantung terhadap orang lain dengan keterbatasan dari catatan Braille sendiri. Untuk alternatif yang dapat dilakukan, maka food recordnya dilakukan by photographic image atau FRPI, di mana kami mendapatkan foto makanan via smartphone oleh VIP. Untuk tujuan dari dilakukannya penelitian ini sendiri untuk menilai apakah ahli gizi dapat mengidentifikasi jenis makanan dan dapat memperkirakan jumlah porsinya dari foto makanan yang diambil oleh VIP tersebut. Selanjutnya berikut merupakan metodologi dari penelitian ini sendiri. Untuk desainnya sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu observasional dan cross-sectional. Untuk subjek yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada sejumlah 40 orang VIP, di mana 77,5%-nya itu buta total dengan rentang usia 16 hingga 70 tahun. Serta ada 20 orang ahli gizi, di mana semuanya itu perempuan dengan mayoritas pengalaman lebih dari 10 tahun. Prosedur dari pelaksanaan penelitian ini sendiri, yang pertama dimulai dari responden yang memotret 3 jenis meal standar, mulai dari sarapan, makan siang, hingga makan malam. Selanjutnya dikirimkan kepada ahli gizi untuk dinilai hasil foto yang didapat. Selanjutnya ahli gizi tersebut dapat membuat estimated food record dengan mengubah satuan URT yang dikonversi menjadi gram atau mili. Selanjutnya, ahli gizi tersebut dapat membandingkan dengan weight food record sebagai gold standar untuk menghitung frekuensi benar atau persentasenya pada tiap item. Pengolahan data yang dilakukan untuk penelitian ini sendiri, yang pertama untuk analisis statistiknya ada uji Apple Rainbow 354 untuk menghitung frekuensi dan CI 95%. Selanjutnya dilanjutkan oleh uji Wilcoxon untuk membandingkan jumlah makanan dan zat gizi antara FRPI versus FRW, sehingga didapatkan signifikansinya sejumlah P kurang dari 0,05. Lalu untuk penyajian datanya sendiri terdiri dari 3 tabel. Untuk tabel yang pertama yang merupakan tabel komparasi item makanan, di mana itu memberikan persentase benar, identifikasi, dan estimasi porsinya. Lalu tabel yang kedua yaitu tabel perbandingan gram atau mili tiap makanan FRPI versus FRW, dan untuk tabel yang ketiga merupakan tabel perbandingan zat gizi yang terdiri dari energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, zat besi, kalsium, hingga vitamin C. Berikut merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Untuk identifikasi jenis makanannya, tingkat ketepatannya sangat tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 95%. Namun terdapat beberapa kesulitan, terutama pada kopi susu dan ayam panggang. Untuk estimasi jumlah porsinya sendiri hanya didapatkan benar sejumlah 23% dari seluruh item, di mana banyak yang underestimate, yaitu frontal sebanyak 61,5% dan aerial sebanyak 76,9%. Yang paling sering overestimate itu adalah item daging ayam. Sedangkan untuk estimasi zat gizinya sendiri, sebagian besar energi dan zat gizi utama banyak di underestimate, namun hanya akurat pada item standar seperti jus kotak. Berikut merupakan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk kelebihan dan keterbatasan yang dapat diberikan dari penelitian ini, metode FRPI sendiri ini efektif untuk penilaian kualitatif seperti jenis makanan, namun tidak akurat untuk penilaian kuantitatif seperti perhitungan jumlah dan zat gizi, di mana faktor penyebabnya dapat dikarenakan sulit memperkirakan volume atau berat hanya dari foto makanan. Sehingga solusi yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan tambahan audio deskripsi makanan, serta dapat menggunakan marker pembanding ukuran seperti sendok atau koin yang dimasukkan ke dalam fotonya tersebut,
serta foto dilakukan pada sudut dan jarak yang telah dibuat standarisasinya. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama, metode FRPI yaitu Food Record by Photographic Image dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis makanan dengan akurasi yang sangat tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 90%, sehingga efektif untuk penilaian kualitatif pola makan penyandang disabilitas netra. Namun, hasil perhitungan energi, makronutrien, dan mikronutrien cenderung lebih rendah dibandingkan standar pada Weight Food Record, sehingga metode ini hanya berpotensi untuk meningkatkan autonomi, inklusi, dan partisipasi VIP dalam layanan gizi karena tidak bergantung pada orang lain. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam kondisi real life dengan menu kompleks serta tambahan strategi yaitu seperti audio deskripsi dan marker ukuran untuk meningkatkan akurasi dari metode ini. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.